Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 23. Wa dzakara musannifu rahimahullahu li tahqiqi maqsud at-tarjamati khamsata adillatin. Musannif penulis untuk mewujudkan apa yang beliau inginkan dalam matan beliau menyebutkan 5 dalil. Fad-dalilul awwalu, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Surat Al-Imran ayat 20, al-ayah. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi qawlihi aslamtu wajhiya lillah. Sisi pendalilan dari apa yang diinginkan dalam matan dari firman Allah Ta'ala, aslamtu wajhiya lillah. Aku serahkan wajahku kepada Allah. Maksudnya, fahaqiqatu islamil wajhi huwa istislamul abdi lillahi bitauhidi. Makna dari menyerahkan wajah kepada Allah adalah menyerahkan atau berserah diri, seorang hamba berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya, maka menyerahkan wajah di sini artinya seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara bertauhid kepada Allah, dengan cara mentauhidkan Allah. Wa hadha huwa tafsirul islami bima'nahu al-ammi kama taqaddama. Dan ini berarti menafsirkan kata-kata Islam dengan maknanya yang umum. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan, yaitu al-istislamu lillah bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini kata-kata aslam tu di sini, Islam di sini artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wa qaluhu fil ayati, sedangkan firman Allah dalam ayat wa manittaba'an ay wa manittaba'ani musliman wajhahu lillah. Maksudnya orang-orang yang mengikuti aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menyerahkan wajah mereka kepada Allah, artinya menyerahkan diri mereka kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua, hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadits dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, dan seterusnya. Wa azzahu al-musannifu ila al-Bukhari wa Muslimin. Hadis ini disandarkan oleh penulis kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa huwa indahuma min hadithi Abdullah bin Umar bilafdhin. Padahal yang benar hadis di atas diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dengan lafaz yang lain, yaitu lafaznya sebagai berikut. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan syahadat Muhammad Rasulullah. Al-haditha. Ya, maka perhatikan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi beda lafadznya. Lafadznya al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, dan seterusnya. Sedangkan yang benar hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, lafadznya buniyal islamu ala khamsin. Ya, maka ada kekeliruan sedikit, yaitu kekeliruan penisbatan lafaz hadis kepada Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, karena lafaz yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu bunyal Islam dan seterusnya, bukan lafaz yang dibawakan oleh penulis. Wa amma bihadzal lafzi al-madhkuri fa huwa qit'atun min hadits Jibril al-ma'rufi. Adapun lafaz yang dibawakan oleh penulis, yang disebutkan oleh penulis, merupakan potongan dari hadis Jibril. Hadis di mana Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Wa huwa inda muslimin, dan ini riwayat Muslim.
min riwayat Abdullah ibn Umar. Dari riwayat Abdullah bin Umar juga. An abihi dari ayahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sedikit kekeliruan penisbatan hadis. Ya. Hadis yang dibawakan oleh penulis itu hadis riwayat Muslim saja dan lafadznya sebagaimana disebutkan oleh penulis seperti itu dari Umar bin Khattab. Ya, adapun yang dalam Sahih Bukhari Muslim yang dari Abdullah bin Umar lafadznya bunyal Islam ala khamsin. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi qawlihi al-islamu an tashhada la ilaha illallah al-hadits. Dan sisi pendalilan ya, dari yang diinginkan oleh matan dalam sabda Nabi al-islamu an tashhada la ilaha illallah fa fihi tafsirul islami bima dzakara. Ya, maka di dalam hadis ini terdapat penafsiran kata-kata Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Yaitu Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan berhaji bagi yang mampu. Itu Islam. Wa hadza mubayyinun haqiqatal islami bima'nahu al-khassi. Maka hadis ini menjelaskan tentang makna Islam dengan maknanya yang khusus. Wa huwa ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yaitu makna khusus tersebut adalah Islam yang berarti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan ya. Makna Islam secara umum ada dalilnya surat Al-Imran ayat 20 di atas. Makna Islam secara khusus juga ada dalilnya. Itu dalilnya hadis dari Abdullah bin Umar, demikian juga hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa dalilu ats-tsalitsu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dalil yang ketiga hadis dari Abu Hurairah secara marfu'. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa huwa fi sahihain. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, sahihain artinya Sahih Bukhari dan Muslim. Min hadithi Abdullah bin Amr la min hadithi Abi Hurairah. Namun juga terdapat kekeliruan dari penulis kitab Fadlul Islam. Hadis yang beliau bawakan ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As, bukan dari Abu Hurairah. Amma hadithu Abi Hurairah farawahu at-Tirmidzi wa Nasa'i wa isnaduhu hasanun. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu ditakhrij oleh At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dan juga oleh An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Ya, ada sedikit kekeliruan. Ya, yaitu penyebutan sahabat Nabi yang disebutkan. Ya. Seharusnya Abdullah bin Amr ibn al-As, namun yang disebutkan adalah Abu Hurairah. Namun hadisnya masih benar. Namun yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu terdapat dalam Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, bukan dalam Sahih Bukhari Muslim. Wa dilalatuhu ala maqsud tarjamati fi qawlihi. Dan sisi pendalilan yang diinginkan oleh matan dalam sabda Nabi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang orang muslim yang lain merasa aman, merasa selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Fa min wasfil muslimi husulu salamatil khalqi min lisanihi wa yadihi. Di antara sifat muslim yang sejati adalah adanya salamah, adanya rasa selamat. Al-khalqi dari orang lain, min lisanihi dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Orang lain ya, merasa aman dari dia, merasa aman dari keburukan dia dan keburukan lisan dia dan tangannya. Ya, keburukan lisan misalnya yang digibahi, dicaci, fitnah. Ya. Keburukan tangan misalnya dipukul, diambil hartanya dan semisalnya. Wa tasilu tilka salamati minhu mutawaqqifun ala kaunihi mustasliman lillah. Dan terciptanya rasa selamat dari hal tersebut ini tergantung pada
apakah orang tersebut mustasliman lillah atau tidak. Apakah orang tersebut berserah diri kepada Allah atau tidak. Kalau dia berserah diri kepada Allah, maka orang lain akan merasa selamat dari dia. Kalau dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, maka tentunya dia taat kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah, maka dia tidak akan mengganggu orang lain. Ya, maka terciptanya rasa selamat dari orang lain, rasa aman terhadap keburukan tangan dan lisan dia, ini tergantung dia ini berserah diri kepada Allah atau tidak. Fala yasta'milu lisanahu wa yadahu illa fima adina Allahu bihi. Sehingga dia tidak akan menggunakan lisannya dan tangannya kecuali pada perkara-perkara yang Allah izinkan. Wa hadhihi hiya haqiqatul Islam. Dan inilah hakikat dari Islam. Faman istamala yadahu wa lisanahu fima adzinallahu bihi. Barang siapa yang menggunakan tangan dan lisannya dalam perkara yang Allah izinkan saja, lam yanqus hadduhu minal Islam. Maka kadar keislamannya tidak akan berkurang. Wa man istamalahuma fima lam ya'dhanillahu subhanahu wa ta'ala bihi, naqasa hadduhu minhu. Barang siapa yang menggunakan lisan dan tangannya dalam perkara-perkara yang tidak Allah izinkan, yang Allah larang, maka akan berkurang kadar keislamannya. Wa dalilur rabi'u, dalil yang keempat, haditsu Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, jaddi Bahz bin Hakim. Hadis dari Muawiyah bin Haidah, kakek dari Bahz bin Hakim. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam, faqala an tuslima qalbaka lillah al-hadits. Hadis ini rawahu Ahmadu fil Musnadi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Al-Musnad, maksudnya Musnad Ahmad. Bihadzal lafzi, dengan lafaz seperti itu. Lakin min hadithi Abi Qaz'ata an Hakim bin Muawiyah. Namun yang benar dari hadis ini diriwayatkan dari Abu Qaz'ah dari Hakim bin Muawiyah. An abihi, dari ayahnya yaitu Muawiyah ibni Haidah, dari Muawiyah bin Haidah. La min hadithi Bahz ibni Hakimin bin Muawiyah ibni Haidah. Bukan dari Bahz bin Hakim, dari Muawiyah bin Haidah, an abihi, dari ayahnya ya, Muawiyah, an jaddihi, dari kakeknya Haidah. Wa inna marwahu bihadzal isnadi an-Nasa'i. Namun yang diriwayatkan dari dengan sanad di atas, yaitu dari Bahz bin Hakim, dari Muawiyah bin Haidah, dari Haidah ya. Atau dari Bahz bin Hakim, dari Muawiyah bin Haidah. Ini terdapat dalam Sunan An-Nasa'i dengan lafaz aslamtu wajhiya lillahi wa taqallaitu. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan aku pasrahkan kepada Allah. Ya, maka di sini ada kekeliruan juga ya, pada penulis kitab Fadlul Islam, yaitu penyebutan sanad. Ya, sanad yang disebutkan dari Bahz bin Hakim, dari Muawiyah, ya, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya berarti Hakim, dari kakeknya berarti Muawiyah bin Haidah. Ya. Ini sanadnya keliru. Yang tepat adalah dari Abu Qaz'ah, dari Hakim bin Muawiyah, dari Muawiyah. Ya. Jadi letak kesalahannya ada pada penyebutan Bahz bin Hakim. Ya. Yang benar dari Abu Qaz'ah. Ya. Sedangkan yang dari Bahz bin Hakim itu terdapat dalam Sunan An-Nasa'i. Ya. Bukan dalam Musnad Ahmad. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati dhahirah. Dan sisi pendalilan terhadap hadis di atas itu zahirah, sangat jelas sekali. Fa huwa jawabu su'alin an Islam. Karena ini adalah jawaban terhadap pertanyaan tentang apa itu Islam. Fa fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima dzakara lahu. Maka Nabi SAW tafsirkan makna Islam sebagaimana yang Nabi sebutkan.
Ya, yaitu antuslima qalbaka lillah. Engkau serahkan hatimu kepada Allah, wa antuwalliya wajhaka lillah. Dan engkau palingkan wajahmu kepada Allah, wa antusalliya as-salata al-maktubata. Dan engkau lakukan salat wajib, wa tuaddiya az-zakata al-mafruḍah, dan engkau tunaikan zakat yang wajib. Wal Islamu yashmalu iqbal al-batini. Maka kesimpulannya, Islam ini mencakup menyerahkan batin, menyerahkan hati. Wa dhahiri, demikian juga menyerahkan amalan-amalan yang lahiriah. Alallahi bil istislam, kepada Allah dengan berserah diri. Wa qawluhu, maka perkataan Nabi, antuslima qalbaka lillah muta'alliqun bil batin, terkait dengan perkara batin, perkara hati. Wa qawluhu, dan perkataan Nabi, wa antuwalliya wajhaka ilallah muta'alliqun bil zahiri, terkait dengan perkara lahiriah. Wa hadhihi hiyal islamu batinan wa zahiran. Maka inilah Islam. Islam itu lahir dan batin. Wa yastaslimal abdu li rabbih, dan seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa dalil khamisu, dalil yang kelima, hadis rajulin min ahli Syami an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal islamu faqala an tuslima qalbaka lillah al-haditha. Wa lam ya'zuhu al-musannifu huna. Namun di sini penulis, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi, tidak menyandarkan hadis ini kepada siapa-siapa. Namun wa'azzahu fi majmu'ihi fil hadithi. Namun Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau yang lain, ya, dalam kitab beliau yang berjudul Majmu'un fil Ahadits, ya, beliau menyandarkan hadis ini kepada ila musnadil imami Ahmad, kepada musnad Imam Ahmad. Artinya dalam kitab tadi Majmu'un fil Ahadits, Syekh At-Tamimi menyebutkan hadis ini HR Ahmad. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Wa huwa muqtadin bi Ibnu Taimiyah al-Hafidi qablahu. Dan dalam hal ini Syekh Muhammad At-Tamimi mengikuti Ibnu Taimiyah. Ya, mengikuti Ibnu Taimiyah. Al-Hafid artinya cucu, ya, karena orang sering salah paham dengan Ibnu Taimiyah dan Al-Majid Ibnu Taimiyah. Ya, kalau Ibnu Taimiyah adalah cucunya, kalau Al-Majid Ibnu Taimiyah itu kakeknya. Maka terkadang disebutkan Al-Hafid. Maksudnya ulama yang bernama Ibnu Taimiyah, namun yang cucunya, bukan yang kakeknya. Ya, karena sama-sama ulama dua-duanya, ya. Yang cucu itu ulama, yang Al-Majid Ibnu Taimiyah juga ulama. Jadi Syekh At-Tamimi ngikutin Ibnu Taimiyah yang mengatakan hadis ini riwayat Ahmad. Wa azzahu wa huwa fa innahu azzahu ila al-musnad al-ahmadi. Ya, maka Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau mengatakan hadis ini riwayat Musnad Ahmad. Ya. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Wa huwa mimma uziya ilaihi wa lam yujad fihi bihasabi man taha ilaina. Dan memang hadis ini banyak dinisbatkan kepada Musnad Ahmad. Padahal kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak saya temukan sepanjang penelaahan saya, ya, man taha ilaina, sepanjang penelaahan saya, sepanjang penelusuran saya, minusakhil musnadil imami Ahmad, terhadap manuskrip-manuskrip dari kitab Musnad Imam Ahmad. Jadi kalau para ulama menelusuri hadis itu tidak pakai software, ya, tidak pakai internet, namun mereka langsung melihat kepada manuskrip-manuskrip asli. Warawahu ghairuhu min ashabil masanidi. Namun memang hadis di atas diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab musnad.
Ya, dan perlu diketahui kitab musnad dalam istilah ilmu hadis artinya kitab yang memuat hadis-hadis lengkap dengan sanadnya dan dikelompokkan berdasarkan nama sahabatnya. Ya, kan dalam sanad hadis kan ada nama sahabat di sana. Maka hadisnya dikelompokkan berdasarkan nama sahabatnya. Misalnya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, maka nanti disebutkan hadis-hadis dari Abu Hurairah. Sahabat Abdullah bin Umar, maka disebutkan hadis-hadis dari Abdullah bin Umar semua dan seterusnya. Ini disebut kitab musnad. Farawahu Musaddad bin Musarhadin wa Ahmad bin Mani'in wal Harith ibn Abi Usamah fi masanidihim. Maka hadis di atas diriwayatkan oleh Musaddad bin Musarhad dalam musnad beliau, musnad Musaddad namanya. Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani dalam musnad beliau, musnad Ahmad bin Mani. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abi Usamah dalam musnad Al-Harith bin Abi Usamah. Ya, jadi kitab musnad banyak, tidak hanya musnad Imam Ahmad saja, namun banyak kitab musnad yang lain. Dan hadis di atas diriwayatkan dalam kitab-kitab musnad yang tadi kita sebutkan. Fal haditsu al-madhkuru marwiyun fil masanidi. Maka hadis di atas disebutkan dan diriwayatkan dalam kitab-kitab musnad. Lakin laisa minha musnadu Ahmad. Namun tidak ada dalam musnad Ahmad fi man taha ilaina min nusakhihi. Sebatas atau sepanjang penelusuran saya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wa in azahu ilaihi man taqaddama dzikruhu. Walaupun hadis tersebut dinisbatkan kepada Musnad Ahmad oleh orang-orang yang sudah kita sebutkan namanya tadi, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sedikit pelajaran bagi kita bahwasanya Syekh Muhammad At-Tamimi atau lengkapnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ya. Yang orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi di zaman sekarang sering dijuluki Wahabi. Ya, Wahabi ini, nama Wahabi ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Ya, mereka mengatakan, orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah mengatakan, kalian para dai-dai sunnah, kalian yang mengikuti sunnah ini, kalian cuma taklid kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kalian dijuluki Wahabi. Kalian cuma ngikutin ajarannya dia, ajarannya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalian Wahabi. Padahal faktanya tidak demikian. Contohnya dalam kitab ini, Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin, yang mungkin juga disebut oleh mereka sebagai ulama Wahabi, ternyata banyak mengkritik ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Ya. Tadi sudah sekitar ada 3 kesalahan ya, yang dikritik oleh Syekh Utsaimin. Ya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini kita anggap ulama sebagaimana ulama-ulama yang lain. Ya, kita menghormati beliau, memuliakan beliau sebagai ulama. Namun kita tidak taklid kepada beliau. Kalau beliau salah, kita katakan salah. Ya, kalau beliau salah, kita katakan salah. Dan ulama tentunya manusia. Ya, tidak mungkin lepas dari salah. Tidak mungkin lepas dari salah. Tidak maksum. Ulama tidak maksum. Ya, ulama tidak maksum, terkadang benar, terkadang salah. Ya. Maka kita tidak taklid kepada beliau. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu salah, kita katakan salah. Ya, kita kritik. Ya. Kita tidak ikuti kesalahannya. Sekali lagi, ya, ahlu sunnah di zaman ini, orang-orang yang mendakwakan sunnah tidak taklid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita hormati kepada beliau sebagai ulama, sebagaimana ulama-ulama yang lain. Namun kita tidak taklid dan kita tidak mengkultuskan beliau. Wa isnaduhu dha'ifun, dan hadis di atas sanadnya dhaif. Walijumalihi syawahidu iddatun yathbutu biha. Ya, sedangkan mengenai isinya, jumal, artinya kalimat-kalimatnya, terdapat penguat-penguat yang membenarkan isinya. Fahuwa hadithun hasanun bisyawahidihi. Maka kesimpulannya kata Syekh Utsaimin, hadis ini hasan dengan menimbang syawahidnya, dengan menimbang penguat-penguatnya. Ya, maka ini sebetulnya sudah kita baca keterangan-keterangan seperti ini dari halaman-halaman yang lalu. Bahwasanya terkadang hadis dhaif ini bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan atau bahkan hadis sahih
kalau ada jalan-jalan yang lain yang menguatkan. Ya. Maka ketika ketemu hadis yang dhaif, satu jalan jangan langsung dihukumi dhaif. Namun kita perlu melihat jalan-jalan yang lain. Ya, sebagaimana kaidah dalam ilmu hadis, al-haditsu ma lam yujma' turuquhu ya lam yatabayyan ilaluhu. Hadis itu kalau belum dikumpulkan jalan-jalannya maka belum jelas penyakitnya, belum jelas di mana masalahnya. Wa fatad'ifuhu bi'tibaril isnadil khassi alladhi ruya bihi. Maka penetapan hukum dhaif terhadap hadis di atas hanya dari sisi sanad yang khusus, sanad yang spesifik alladhi ruya bihi, yang dia diriwayatkan dengan sanad tersebut. Wa taqwiyatuhu bi tarqiyatihi ila at-tahsini hiya bin nadhari ila syawahidi. Sedangkan ditingkatkannya level hadis tersebut menjadi hasan, ini menimbang adanya syawahid, adanya penguat-penguat. Allati ruwiyat fi ma'nahu, yang penguat-penguat ini diriwayatkan ya memiliki makna yang sama min hadithi ghairihi, dari hadis-hadis yang lain, minas sahabati, dari sahabat yang berbeda. Wa dilalatuhu 'ala al-maqsud at-tarjamati min wajhain. Dan sisi pendalilan yang diinginkan oleh matan dilihat dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, fi qaulihi an tuslima qalbaka lillah. Ya. Islam artinya engkau menyerahkan hatimu kepada Allah. Ya, berarti ini sama dengan definisi Islam yang am, yang umum. Wal akharu, dan sisi pandang yang kedua, fi qaulihi, dalam sabda Nabi, wa ayyaslamal muslimuna min lisanihi wa yadika. Dan engkau jadikan orang lain itu selamat dari keburukan lisanmu dan keburukan tanganmu. Dan yang ini sudah dijelaskan di penjelasan dalil yang ketiga tadi. Ya, sama penjelasannya. Wa taqaddama bayanu wajhi dilalatil jumlatain fi haditsain sabiqain. Dan telah berlalu penjelasan tentang dua sisi pendalilan di atas ya, dalam pembahasan hadis yang sebelumnya, dua hadis yang sebelumnya. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.